Halo semua, selamat datang di channel New Viral. New Viral mempersembahkan sejarah lato-lato hingga viral sampai ke Indonesia. Lato-lato merupakan permainan yang digemari oleh berbagai kalangan bahkan dari anak-anak hingga orang dewasa. Meski kini menjadi tren di Indonesia, diketahui permainan ini sudah dimainkan sejak tahun 1960-an. Lato-lato adalah mainan tradisional yang terdiri dari dua buah bola plastik atau karet yang dihubungkan dengan tali yang membentuk bandulan. Di tengah tali di antara kedua bola tersebut terdapat pegangan khusus yang bisa digunakan pemain untuk menggerakkan bola. Adapun cara memainkannya berulang kali dengan cara memukul dua buah bola. Siapapun yang bermain paling lama ialah pemenangnya. Dalam bahasa Sunda lato-lato dikenal dengan nok-nok, dan dalam bahasa Jawa dikenal dengan tok-tok. Nama tersebut berasal dari suara permainan ini yang sangat unik. Sejarah lato-lato dari Amerika Serikat. Di negara asalnya, permainan ini juga dikenal sebagai clackers, click-clacks, knockers, kerbangers, atau clankers. Beberapa istilah tersebut mengacu pada objek yang sama, yaitu dua bola yang dihubungkan oleh dua tali. Cara permainannya sama persis dengan lato-lato yang dimainkan di Indonesia. Saat dimainkan, dua bola gantung mengeluarkan suara khas seperti klak-klak. Jadi suara itulah yang menjadi dasar penamaan mainan tersebut. Benda ini menyerupai bola, senjata berburu yang digunakan oleh para gaucho atau penduduk Pampas, Gran Chaco, dan Patagonia di Amerika Selatan. Clickers awalnya dibuat sebagai alat bantu untuk mengajari anak-anak melatih koordinasi tangan dan mata. The New York Times menerbitkan catatan pada Agustus 1971 yang menunjukkan bahwa kemenangan dunia clackers. Peristiwa bersejarah ini terjadi di Italia, di desa Calcinatello, dekat Brescia. Kompetisi ini diadakan sebagai kompetisi global, dengan banyak peserta dari berbagai negara antara lain Belanda, Belgia, Swiss, Inggris, dan Kanada. Semua negara tersebut berlomba-lomba membuktikan ketangkasan mereka dalam permainan cracker di hadapan dunia. Sejarah lato-lato hingga pelarangan di Amerika Serikat. Kasus cedera lato-lato telah mendorong Food and Drug Administration, FDA, AS untuk melarang penjualan mainan tersebut. Beberapa komunitas dan masyarakat untuk pencegahan kebutaan, Society for the Prevention of Blindness, juga mendukung keputusan FDA tersebut. Sebelum pelarangan, FDA menguji beberapa perusahaan untuk menentukan tingkat dan potensi pecahnya lato-lato. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1973 Komisi Keamanan Produk Konsumen, atau Consumer Product Safety Commission, mengeluarkan banyak himbauan untuk sebuah mainan ini. Sejarah lato-lato di Indonesia. Popularitas clickers internasional telah menyebar ke Indonesia. Pada era 90-an, mainan ini sempat populer di kalangan anak-anak Indonesia. Meski mulai populer pada tahun 1990-an, sejarah permainan lato-lato sudah dimainkan sejak tahun 1970-an. Bentuk permainannya tidak berubah, hanya kaca yang dipanaskan tidak lagi digunakan, tetapi diganti dengan plastik polimer. Bahan ini dianggap jauh lebih aman dibandingkan pendahulunya. Namun, permainan ini masih berisiko rusak, tetapi dengan risiko pecahan tidak akan membentuk cangkang seperti kaca. Saat ini, clackers lebih populer dengan sebutan lato-lato di Indonesia. Nama ini diambil dari bahasa Bugis dan menjadi kato-kato di Makassar. Selama permainan ini, di beberapa tempat di Pulau Jawa disebut tek-tek karena suaranya. Dalam permainan lato-lato, pemain harus membenturkan dua bola dengan tangan untuk bergerak naik turun secara seimbang dan berulang-ulang. Dikutip dari situs doktersehat.com, meskipun merupakan permainan sederhana, berikut beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan dari bermain lato-lato. 1. Menumbuhkan sikap pantang menyerah. Saat bermain lato-lato,
Anak perlu belajar bagaimana cara terus memainkan bola tanpa menghentikan atau terjeda dan putus dalam waktu yang lama. Jika mereka bermain dan mencoba hal-hal ini, mereka mungkin akan gagal. Melalui kesalahan dan kegagalan ini, mereka belajar untuk meningkatkan keterampilan mereka. Bukan tidak mungkin, selama mereka berhasil memainkannya, mereka juga belajar dari orang lain hingga berhasil memainkannya. Memiliki kesabaran untuk terus berusaha dapat membantu anak mengembangkan semangat pantang menyerah. Anak Anda akan belajar bahwa kegagalan tidak mematahkan semangat usaha yang dilakukan. Sukses bukan tidak mungkin sampai Anda berhenti belajar, mencoba dan mencoba. Permainan ini juga mengajarkan anak untuk tidak takut belajar dari orang lain karena ini adalah jalan menuju keberhasilan. 2. Mengoptimalkan gerak motorik. Ketika memainkan lato-lato, anak akan dipaksa untuk menggerakkan tangan dan menyesuaikan kekuatan tertentu. Aktivitas ini akan melatih kemampuan tangan, lengan, serta melatih koordinasi mata. Ternyata, gerakan-gerakan yang dilakukan saat bermain lato-lato membuat anak bisa melatih kemampuan motoriknya. Latihan gerak ini merupakan bagian penting dari perkembangan anak. Mengembangkan keterampilan motorik yang baik dapat membantunya melakukan tugas sehari-hari dengan baik. 3. Melatih kesabaran. Bermain lato-lato tidak semudah yang Anda pikirkan. Dibutuhkan pengalaman dan strategi untuk berhasil menguasai trik-trik tertentu dalam permainan ini. Bagi anak-anak, situasi kegagalan yang berkelanjutan itu merupakan situasi yang sulit dan bisa membuat frustrasi. Situasi ini mungkin menjadi kesempatan Anda untuk mengajari anak Anda cara menghadapi perasaan frustrasi. Melalui kondisi tersebut, anak belajar menerima dan mengolah emosi yang muncul. Selain itu, permainan ini membutuhkan konsentrasi dan ketenangan tingkat tinggi. Saat situasi terkendali, tangan bergerak lebih lancar. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan anak untuk melatih ketenangan saat melakukan aktivitas sehari-hari. 4. Mengalihkan dari kecanduan gadget. Ketika gadget menjadi sarana pelampiasan dari kesedihan atau kebosanan dan mengganggu kehidupan sehari-hari, mungkin itu pertanda bahwa anak Anda terlalu sering menggunakannya. Apalagi jika dia khawatir baterainya dan perangkatnya diambil darinya. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bermain gadget dapat menyebabkan nilai buruk dan meningkatkan risiko obesitas. Anda bisa mengenalkan lato-lato pada anak untuk mengalihkan perhatian mereka dari perangkat elektronik. Permainan ini tidak hanya mengurangi penggunaan perangkat elektronik seperti gadget, tetapi juga membuat Anda lebih aktif. Selain itu, bermain lato-lato menyenangkan, membangkitkan minat, dan sukses memberikan rasa bangga dan puas.